Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik adik-adik, mohon maaf untuk perkuliahannya. Saya pindah malam dan online. Barangkali ini ya, karena kemarinnya minggu kemarin juga nggak masuk, masa mau nggak masuk lagi gitu ya. Takutnya target kita nggak tercapai gitu ya. Kemarin kan harapannya bisa ada draft untuk rancangan artikelnya. Kemudian untuk materi introduction telah kita bahas, kemudian untuk kajian apa namanya penelitian yang relevan untuk mencari novelty dan sebagainya dan terkait referensi sudah, kemudian yang method juga sudah kita bahas. Tapi barangkali karena untuk adik-adik kan yang ini kan semester 5 kan kemarin belum ada hasil penelitian meskipun bisa juga studi pendahuluan itu menjadi artikel begitu barangkali kalau kemarin apa namanya yang apa untuk yang pernah ada yang ikuti seminar internasional itu bisa menjadi sebuah studi pendahuluan sebenarnya kalau untuk penelitian pengembangan barangkali bisa dilanjutkan juga gitu. Tapi ini ada juga yang bentuknya itu kalau belum penelitian di sekolah misalnya, maka salah satu yang akan saya bahas hari ini adalah dengan yang systematic literature review begitu. Baik. Saya coba untuk bukakan barangkali. Nah, ini kita coba untuk melihat penelitian-penelitian dari artikel yang sudah terbit begitu ya. Nanti barangkali adik-adik bisa mencermati juga untuk apa namanya beberapa contoh artikel yang sudah terbit dan kebetulan ini artikelnya adalah artikel di jurnal internasional bereputasi begitu ya. Yantrinex Scopus. Nah, memang artikel yang saya sajikan bukan punya saya ya. Oke, gak apa-apa ini adik-adik kita lihat ya. Ini salah satunya misalnya salah satu judul artikel yang ini contohnya adalah yang di Realistic Mathematics Education in Digital Era ini elementary school jadi di SD. Ini sebuah sistematik literatur review. Barangkali seperti apa sih kalau berbentuk literatur review begitu ya. Kalau di sini mungkin kalau belum dilihat paper untuk penuhnya dari abstraknya juga bisa kita cermati di sana. Misalnya ini di awal nih ya, several studies explore realistic mathematics education, RMA in digital era elementary school, but studies with SLR are minimal. This article presents SLR on RMA in digital era elementary school from ini 2000 bacanya 20 and 22 to 2024 ya. Nah, this research method is SLR and Prisma Asset. Jadi ini pakai metodenya pakai Prisma. Nah, ini untuk artikel ini pakai bantuan ini ya, POP ya, Publish or Paris. Ini pakai aplikasi yang ke-8. Kemudian juga pakai Force Viewer, kemudian pakai Mendeley, ini versinya itu, kemudian pakai Atlas TI. Nah, jadi ini senjatanya banyak banget. Kemarin sepertinya ada yang di kelas itu kan kemarin, Bu, kalau pakai POP gimana downloadnya? Boleh ya ini. Jadi ini senjatanya banyak banget ini ya, pakai Prisma, tapi apa namanya bantuannya pakai POP, Fast Viewer, kemudian pakai Mendeley, ini juga pakai bantuan Atlas TI. Oke, baik. Jadi kalau ini apa namanya sudah dijelaskan di sini apa namanya terkait metodenya meskipun di sini memang dari sisi metodenya cuma satu baris gini ya. Nanti kita lihat untuk artikel yang lain juga. Jadi metodenya mulai di mana? Ini kan kalau several studies explore, ini kan ini adalah pendahuluannya ya. Pendahuluan.
kemudian ini tujuannya, ini mempresentasikan begitu ya. Kemudian metodologinya kan di bawahnya ini. Pakai SLR, kemudian Prismanya ini pakai berbagai bantuan. Nah, di sini bagian metodenya di sini. Kemudian untuk kalimat keempat itu sampai ke bawah itu adalah resultnya. Jadi findingnya ini di apa namanya Prisma itu kan ada berbagai ini ya. Nah, nanti kita lihat kalau Prisma itu apa namanya seperti apa nanti di dalamnya mestinya nanti adik-adik bisa melihat untuk metodologinya secara lebih jelas di artikel tersebut pastinya. Nah, ini untuk hasilnya itu dicari dari 757 artikel Scopus yang difilter eh, ini ya, jadi 33 dan dianalisis dengan Atlas TI. Jadi Atlas TI-nya untuk menganalisis. Nah, ini berarti POP sama Fosfurnya untuk apa itu? Ya nanti untuk nyari ininya ya mungkin ya. Nanti kita lihat di dalamnya. Ini kan kita masih sambil menebak-nebak kalau di dalam. Kemudian dari hasil ini diperoleh bahwa RME ini ya sejak 2016 nah bla 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 ini hasilnya ada di bawahnya. Oke, baik. Nggak usah lama-lama kita buka PDF-nya kayak gimana. Nah ini, nah ini ya. Oke, bentar. Nah, ini adik-adik bisa melihat di sini. Ini tadi kita bahas di abstraknya. Barangkali kalau introduction kan kemarin kita sudah membahas. Kalau dia SLR, maka ini ya untuk mencari novelty-nya ya ini. ah, Result related to result related to the theme is SLR on RMA to improve students mathematical thinking skill. Nah, ini dari SLR semua. Kemudian nanti di sini tapi ini ya masih di sini barangkali clipping gitu, tapi nanti kemudian di bawahnya ini dijelaskan. Nah, kemarin kalau bisa jangan clipping, tapi ini dijelaskan di bawah ini satu-satu. Oke, baik. Kemudian kita lihat untuk metodologinya. Jadi nah ini ya, ini kalau tadi di temuannya dari kalau menggunakan keywordnya realistik matematik itu didapat 200 artikel, kemudian dengan keyword realistik matematik learning didapat segini. Nah ini keyword-keyword ini didapat berapa artikel? Totalnya adalah 757, tapi di sini bisa jadi ada artikel yang sama gitu. Kemudian artikelnya itu disimpan di RIS format. Kemudian ini, nah di sini langkah-langkah yang dilakukan dijelaskan semua ya ini ya. Di RIS format, kemudian dimasukkan ke FOSS Viewer versi ini, kemudian diperoleh ini apa namanya distribusi dari keywordnya ini paling banyak di mana. Itu di FOSS Viewer eh, kelihatan begitu. Kemudian ini ya, dari masih pakai false viewer, tapi ini berdasarkan keywordnya. Oke, kemudian tampilannya dari gambar satu dan 2 menunjukkan bahwa RME ini di digital, oke, di era digital ya, untuk sekolah dasar itu sangat dekat dengan beberapa studi yang lain. Nah, ini ada RME dan seterusnya ini. Tuh, kemudian ini tadi yang saya bilang bahwa di Prisma itu
Nanti apa saja yang dilakukan. Jadi memang untuk apa Prisma flow diagram ini, ya ini kadang ini ya, ini apa bikin sendiri atau enggak itu sebenarnya ada. Kalau adik-adik nyari kayak semacam template Prisma itu ada. Kalau di sini mungkin nanti kita bisa cari sih, nanti bisa ini. Nah, jadi ini nggak perlu gambar sendiri sebenarnya. Ini nanti adik-adik bisa sudah ada semacam template-nya untuk Prisma itu sebenarnya. Dan itu ada beberapa stylenya. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir untuk ininya ya. Wah ini gambarnya dan sebagainya. Tapi mau manual juga nggak apa-apa. Kalau kalau sudah ada template-nya, kalau saya mending cari template-nya ya itu adik-adik bisa searching gitu nanti. Kalau Prisma gitu, template Prisma. Oke. Itu. Jadi di sana pertama apa saja tadi ya? Dari database di Scopus tadi kan 757 tadi. Nah, itu dari mengidentifikasi beberapa keyword tadi. Nah, kemudian yang duplikat, nah ini yang sama itu dihapus. Ternyata ada 113 yang sama sehingga dihapus. Ini ada. Kemudian ini 113 sehingga masih 644. Kemudian cek lagi di screening. Nah, ternyata setelah di screening itu ada 69 yang tidak relevan sehingga tidak dilakukan analisis. Itu screening awal hanya di muka begitu. Kemudian setelah itu dari 44 di screening awal itu ternyata tidak semua. Ini ya masih dicek lagi, dilihat secara full tag-nya. Tadi kan screening awal, kemudian setelah dilihat full tag-nya ternyata hanya 40 gitu ya. Kemudian ternyata juga dicek lagi dari full text itu respon akhirnya yang digunakan adalah yang dianalisis 33. Jadi proses untuk menyeleksi artikel yang akan direview, yang akan digunakan dalam analisis itu menggunakan Prisma tadi. Nah, dari 33 itu, nah ini diceritakan ya, mana saja dan apa saja yang dilakukan di sana. Jadi namanya metodologi itu sebenarnya dijelaskan ininya ya. Cuma mungkin tadi di abstraknya kesannya ini ya, tadi kan finding ya, itu kan temuan, tapi sebenarnya isinya yang di abstrak tadi ternyata adalah method. Oke, jadi kalau di method yang di sini ini dijelaskan semua langkah-langkahnya apa yang dilakukan. Jadi kalau misalnya, Bu lah kalau literatur review itu metodologinya seperti apa? Jadi namanya metodologi itu adalah eh, seperti ini ya, kalau kita arti kata metode itu kan cara, maka kalau metode penelitian, maka cara di penelitian itu yang dilakukan seperti apa, sehingga ini cara yang dilakukan untuk eh, apa namanya di SLR itu kan systematic literatur review. Jadi literatur review yang sistematik seperti apa begitu sehingga langkah-langkahnya itu dijelaskan di metode tadi. Nah, kemudian hasil dan diskusi ini kadang hasil dan diskusi itu kadang dipisah gitu ya, tapi di jurnal ini digabung. Nah, ini diceritakan ya, jurnalnya apa, negaranya mana, dan seterusnya. Ini analisisnya di sana. Nah, barangkali itu. Jadi kemarin metode penelitian kita bahas, tapi kan belum membahas yang apa namanya SLR ya. Oh ya, untuk literatur review itu tidak mesti SLR. Jadi ada banyak juga terkait literatur review begitu ya. Tapi memang yang paling ini apa namanya sedang in gitu ya, yang sistematik literatur review begitu adik-adik. Oke, baik itu. Kemudian artikel yang lain barangkali nanti untuk artikel-artikel ini nanti saya downloadkan gitu. Oke, baik. Selanjutnya artikel lain misalnya ini kita cek lagi artikel yang lain. A systematic literature review on implementation of
GeoGebra ya, Benefit and Challenges in Mathematics Education. Nah, ini juga SLR. Nah, kita lihat dulu dari abstraknya. Kalau ini di Infinity Journal, ini dari Indonesia jurnalnya, tapi ini jurnalnya masuk kategori sebagai jurnal internasional bereputasi. Oke, baik. Oke, ini di awalnya GeoGebra is a popular dynamic geometry software that is used by many teachers and students of the globe to understand mathematical concept better. Oke, ini hmm, ini ya, metodologinya mulai di bawah. The study follows a systematic literature review by utilizing Prisma's meta synthesis formulation. Nah, ini juga pakai Prisma to identify the benefit and challenges of the application of GeoGebra in different learning environment, which initially identify, nah ini 527 literatur. And took a deep screening inclusion and exclusion criteria, a result of matching ini juga pakai 33 literature studies has selected and shown that the most mentioned benefit of GeoGebra in multiple learning environment are its capabilities to improve mathematical concept understanding ya. Oke, baik. Ini juga pakai 33 artikel. Baik, kita lihat di dalamnya. Oke, baik. Ini kalau di dalamnya, iya, terusakan semaka. Nah, ini systematic literature review on implementation of GeoGebra, benefits and challenges in mathematics education. Tadi ya, kita lihat untuk metodenya. Nah, ini metodenya. Nah, ini juga to preserve to preserve journal quality. This research use journal indexing category based on science and technology organized Sinta. Nah, tapi ini pakai artikel dari jurnal yang terindeks Sinta ya. Mm-mm. Oke, ini downloadnya nggak ke yang Scopus. Jadi bisa jadi juga dari yang terindeks Scopus, tapi ini dasarnya adalah yang terindeks Sinta satu dan 2. Ini sama pakai Prisma. Nah, ini gambarnya ini ya. Nah, sama-sama pakai Prisma, tapi bentuknya agak beda. Ini memang ini ya. Jadi nanti adik-adik mau sebenarnya mau gambar sendiri atau mau itu nggak masalah. Cuma kalau saya kok enak kalau ini ya udah ada template-nya. Tapi ada nanti adik-adik bisa coba cari deh. Sama sih langkahnya tadi. Ini kalau tadi yang di Scopus ini dari Sinta satu dan Sinta 2 ada 527 artikel. Kemudian ada 7 yang di remove karena itu sama duplikat ya. Kemudian dari hasil screeningnya yang nggak ada DOI-nya di exclude. Nah, kemudian apa namanya? Kalau yang bukan, jadi tadi dari Sinta 527 ternyata ini kalau dilihat yang Sinta satu dan Sinta 2 saja hanya ada 67. Nah, kemudian juga kita lihat yang tidak spesifik mendiskusikan tentang GeoGebra itu ada 18 dan seterusnya. Ada yang di exclude sehingga yang akan digunakan itu hanya 33 begitu itu langkahnya. Nah, ini apa namanya? Kalau tadi penyajiannya adalah bentuknya beda, ini disajikan pakai diagram batang.
dan seterusnya. Nah, itu barangkali adik-adik kalau untuk melihat metodenya seperti itu ya, untuk bentuknya SLR. Nanti juga yang ini saya kirimkan saja nanti untuk contoh membuatnya. Barangkali nanti adik-adik ada yang akan membuat apa namanya artikelnya SLR yang apa ini ya, cuma tentu yang di itu tadi disitasi di sini ya. Oke, baik. Ini saya download dulu biar nggak lupa. Oke. Barangkali kita lihat satu lagi. Nah, ini meta analisis. Nah, ini barangkali agak berbeda ya ini. Jadi salah satu untuk literatur review itu selain SLR itu juga meta analisis. Nah, kalau meta analisis itu adalah analisis yang mendalam. Nah, bentuknya seperti apa? Barangkali nanti kita cek apakah sama. Ternyata ini pakai Prisma juga ya. Oke, tapi meta analisisnya ini juga pakai SLR sama ya. Jadi ini SLR pakai Prisma juga. Oke, kita cek barangkali lebih dalam ke artikelnya. Kita download PDF saja. Oke, ini ya. Oke, sama untuk yang tadi dibahas di sana. Kemudian kita cek di metodenya ya. Nah, ini pakai Prisma. Oke. Nah, ini fase-fasenya dituliskan. Kemudian ini bentuk Prisma flowchartnya. Tadi sebenarnya langkahnya sama, cuma bentuk gambarnya beda gitu ya. Nah, ini awalnya dari Science Direct. Jadi ini downloadnya dari Science Direct, Eric, ProQuest, kemudian link dari Springer. Nah, ini dari Science Direct itu kalau Science Direct itu untuk yang dari Elsevier. Nah, ini ada dari Springer, kemudian ternyata dari Eric dan ProQuest. Nah, banyak sekali ya di Science Direct ada 13.792, di Eric ada 130.314, dari ProQuest 177, dari Springer 88. Oke, kemudian ini ya di screening akhirnya 44.000 ini ya, dan seterusnya. Jadi memang langkahnya sama sehingga hanya ada 20 saja ini ternyata yang diinkludkan dalam reviewnya gitu. Nah, ini kemudian dijelaskan langkah per langkahnya ini lebih detail. Barangkali ini adik-adik bisa mencermati. Nah, begitu itu terkait metodenya, adik-adik kemudian sama ya tadi barangkali artikel-artikelnya dibikin nih. Kalau adik-adik kemarin bikin apa itu review artikel kan ini ya ada tabel-tabelnya, ada autornya, tapi barangkali kolomnya apa saja agak berbeda ya. Nah, ini disesuaikan tergantung kebutuhan mau menganalisisnya. Sebenarnya adik-adik kan sudah mulai ke ininya ya kemarin ya. Cuma memang enggak ini. Nah, hasilnya apa? Hasil analisisnya. Nah, ini disajikan tergantung nanti sesuai yang diharapkan itu mau ke apa. Nah, ini barangkali ininya ya dari sananya. Ini dianalisis. Ini pakai software apa tadi itu? Forest plotnya ini pakai software kan nggak mungkin anu sendiri ya. Oke, nanti bisa dicek lebih dalam begitu isinya tadi.
Oke, begitu adik-adik yang jelas kalau namanya metode itu adalah langkah per langkah yang harus dibuat untuk ini ya, untuk di penelitiannya itu seperti apa langkah urutannya. Baik, barangkali itu tambahan ya. Nah, kalau yang untuk yang bentuknya bukan SLR, sepertinya adik-adik sudah ada yang mencoba membuat, tapi nggak apa-apa kalau apa namanya besok kita bahas juga nanti sebagai ada beberapa contohnya. Tapi ini tadi kalau yang bentuknya SLR begitu. Nah, barangkali ada hal yang ingin ditanyakan. Sudah cukup jelas atau penasaran ingin mencoba mencarinya? Oke, barangkali saya share screen dulu kalau mau nyari ini lagi ya tadi ya. Nah, ini tadi kalau misalnya Prisma Template for Scoping Review. Nah, ini ada beberapa ini ya. Kalau adik-adik melihat, jadi nanti cek aja Prisma Template gitu untuk review. Nah, itu sebenarnya adik-adik akan dapat ini ya yang tinggal pakai gitu template-templatenya itu kan lebih. Tapi kalau mau gambar sendiri juga boleh. Tapi kalau saya ngapain gambar sendiri gitu ya. Oke. Nanti bisa dicek nih, coba kalau yang di sini ada yang bisa di-download nggak? Nah, ini kan. Nah, ini bahkan kalau ini malah materi ya. Oke, kita cek lagi. Hmm, nah, ini misalnya nih Prisma Flow Diagram. Nah, ini ada wordnya ya. Ini kan tinggal pakai gitu. Nah, ini new ada update. Hmm, misalnya kita cek ya. Ya itu ada kalau adik-adik mau nyoba ininya ada ininya. Nah, barangkali ini kalau adik-adik membutuhkan saya ini di chat. Nah, itu nanti bisa disalin kalau mau download. Nah, itu tinggal ini aja nggak usah ini Mbak saya stop share dulu. Tadi salah satu yang saya download tadi, tadi saya download saya buka seperti ini adik-adik. Nah, kan nggak usah ini ya apa namanya, nggak usah ini. Jadi tinggal ngisi aja n-nya berapa. Jadi nggak perlu bikin dari awal, ini tinggal ngedit aja. Nah, kan nggak usah gambar lagi begitu. Jadi praktis banget gitu. Nah, tapi ini kan yang versinya macam-macam tadi. Kalau adik-adik ngeklik di sana itu ada berbagai ini template-nya beda-beda. Nah, itu tergantung mana eh, apakah identifikasinya dari eh, yang database dan register, kemudian ada identifikasi lain. Nah, itu ada berbagai pilihan. Ini salah satu contohnya sehingga adik-adik tinggal ngetik jumlahnya N berapa yang terregister dan sebagainya. Jadi nggak perlu bikin kotak-kotaknya itu.
nggak perlu manual kalau pakai apa namanya template yang untuk linknya yang saya kirim tadi. Begitu adik-adik ada yang ingin ditanyakan barangkali? Oke, barangkali bisa di-copy untuk link yang saya kirim tadi sehingga barangkali kalau adik-adik ada yang berminat untuk apa namanya menulis artikel yang literatur review SLR pakai metode Prisma, eh, website yang tak kirim tadi, link tadi itu bisa dipilih. Jadi tinggal klik mana nanti tinggal masukin N-nya berapa gitu. Kemudian ya sudah jadi gambar ditaruh gitu. Begitu adik-adik, ada yang ingin ditanyakan? Oke, barangkali nanti untuk apa namanya link YouTube dan beberapa artikel contohnya tadi nanti saya kirimkan di WA grup gitu. Ada yang bertanya? Oh ini malam-malam Mbak Novia, Mbak Fatim, Mbak Frida, Mbak Dinda, Mbak Sylvia. Oh ini pada bareng-bareng. Ini satu kos ya? Oke, baik adik-adik. Barangkali kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya tutup dulu untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang saya berikan ini tadi bisa menginspirasi barangkali setelah ini mau nulis apa begitu. Dan karena untuk apa di Prisma itu juga tadi tinggal masukin nggak perlu gambar-gambar. Semoga nanti apa namanya bisa lebih cepat juga barangkali karena kalau SLR itu sebenarnya kan ini ya kerjanya sambil di belakang meja nggak ini ya nggak harus ke sekolah gitu tapi memang kalau untuk SLR ini sendiri agak pedes matanya karena mencermati satu-satu tapi saya rasa ini lumayan bagus juga begitu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan malam hari ini, saya cukupkan sekian dulu. Banyak salah dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih, Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama adik-adik, selamat beristirahat.